Halo, selamat bergabung dengan diskusi kami. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kami, kelompok Cendana, akan mendiskusikan mengenai hukum adat dalam perspektif sosiologi hukum. Sebelum nanti kita masuk ke pokok diskusi, mungkin kita perkenalan dulu sedikit ya. Saya Fikri Haikal Febrian, kelas B. Saya akan bertindak sebagai moderator dalam diskusi ini. Boleh selanjutnya teman-teman perkenalkan diri? Ya, saya Billy Zulkarnain dari kelas B. Saya Samuel Tombus dari kelas B. Saya Ferdi Rahadianto dari kelas B. Saya Gandita dari kelas B. Oke, terima kasih. Sebagai pemberitahuan, Elvira berhalangan hadir karena sedang menghadiri kegiatan dan tidak bisa bergabung dengan diskusi kita pada malam hari ini. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan di muka, kita akan mendiskusikan mengenai hukum adat dalam perspektif sosiologi hukum. Nah, nanti metode yang akan kita lakukan dalam diskusi ini sebetulnya lebih ke discourse analysis ya. Jadi nanti wacana yang tadi kita bicarakan, yaitu hukum adat dalam perspektif sosiologi hukum, akan kita perbincangkan bagaimana paradigmanya. Nanti sebagai output akan dihadirkan wacana yang akademis dalam bentuk laporan yang akan disubmit ke LMS. Mungkin tidak sepenuhnya discourse analysis ya, karena kalau discourse analysis ada 7 unsur yang mesti kita patuhi, tapi kita lebih ke outputnya aja yang discourse analysis. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri ada pernyataan atau ada argumentasi nggak tentang hukum adat dalam perspektif sosiologi hukum? Atau kita bahas tentang hukum adatnya dulu aja deh. Kalian sejauh yang kalian tahu hukum adat tuh apa sih gitu? Mungkin secara pengertian atau yang hidup di masyarakat aja. Mangga, ada yang mau berpendapat? Hukum Kalau ngomongin hukum adat itu kan dia adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat ya, dan dia dipercayai secara komunal sebagai sebuah pedoman yang apabila dilanggar menimbulkan sanksi. Jadi memang akar dari hukum adat itu kebiasaan. Nah, sebagai pemantik diskusi aja, kalau misalnya di sini kan ada teman-teman dari daerah yang berbeda ya. Waduh, Elvira sayang sekali nggak hadir karena dia dari Aceh, jadi kita bisa belajar banyak dari dia sebetulnya. Cuman secara garis besar, hukum adat yang kita kenal di masyarakat tuh kayak gimana sih? Menurut kalian, Mangga, silakan. Kalau sejauh ini sih, kalau orang lihat, adat tuh biasanya dipakai di pernikahan-pernikahan sih. Pernikahan. Kayak Kalau Billy, adatnya adat apa? Adat Sunda? Adat Billy. apa? Gimana, Gan? Gandita ngomong apa? Mau apa? Itu mau Yang- pacaran adat. Nggak apa-apa, Oh. nanti kita nyambung aja. Jadi, apa ya, sebagai kita kan masih agak kaku nih diskusi di online, jadi nggak usah terlalu spesifik dulu, nanti kita nyambung-nyambungin aja. Apalagi kan ada Samuel ya. Kalau Samuel tuh Batak, otomatis dia punya tradisi yang berbeda daripada apa namanya kita yang di Sunda gitu, khususnya dalam hal pernikahan. Tapi tadi saya balik lagi dulu ke Billy. Tadi menurut Billy kalau di Sunda pernikahan tuh kayak gimana? Ada sungkem yang kayak gitu-gitu ya? Ya, kalau misalnya di Sunda tuh kan pernikahannya kayak itu mah Jawa kan. Ya kalau misalnya di Sunda tuh Apa-apa. kayak ada yang nanti tuh kalau pernah juga lupa inget sih.
Oke. Paham ya? Kalau dari Samuel gimana? Bisa menanggapi nggak? Karena kan yang perbedaan yang sangat signifikan di antara teman-teman yang hadir di diskusi ini mungkin dari Samuel ya, selain Elvira. Kalau di Batak mah apa ya? Kan kalau di misalnya nih daerah Jawa mah kalau mau nikah eh, paling ngelihatnya orang mana, terus emang disetujuin sama ortu atau enggak kan biasanya. Baru nanti ngomongin adatnya kan. Iya. Kalau di Batak mah enggak. Kalau di Batak mah harus ngelihat marganya. Misalnya kalau marganya sama, nggak bisa disatuin. Walaupun beda Kalau ibu, marganya sama tuh contohnya kayak gimana? Misalnya marga apa dengan marga apa? misalnya saya kan purba nih. Iya. Ada cewek purba juga, nggak bisa disebutnya saudara walaupun beda ibu. Oh iya. Nih, Tapi kalau terus misalnya udah suka gimana, Bos? nggak bisa tetap mau digabungin kayak gimana juga nggak bakal bisa. Jadi Ngelanggar kalau adat Kalau itu kalau kayak misalnya- gitu. lagi ya. Gimana Ferdi? Silakan. Kalau Batak harus sama Batak lagi ya biasanya. Kalau sama Itu mah daerah lain tergantung sama lagi. kalau yang kayak gitu mah tergantung orang tuanya. Misal kalau orang tuanya Orang tua. udah rada modern mah mikirnya nggak adat banget. Kalau emang nggak sama Batak lagi ya nggak apa-apa. Nanti kan si yang ceweknya ya dikasih marga lagi. Nanti turunan marganya Oh. dari ibunya. Dari ibu Matriarki kita gitu ya. maksudnya, dari ibu kita. Kalau misalnya Enggak matriarki, patriarki Batak mah. jadi marganya dari ibu atau dari ayah? Marga. Nih, gini nih. Ini ngomongin apa nih? Nikahnya dulu atau udah punya anak? Nikahnya dulu lah. Mas jawab punya Ya, anak. iya makanya jelasin. Gue jelasin dulu. Maksudnya saya jelasin Boleh, dulu. boleh. Jadi kan misalnya ada laki-laki nikah sama orang Jawa, cewek. Nanti kalau si ceweknya mau dibikin marga, biar si ceweknya punya marga, diambil dari ibu si cowoknya. Gitu. Marga ibu iya. cowoknya. Oh. Diturunin ke si ceweknya. Jadi marga gitu. ibu, Wak. Iya, soalnya gini, kalau misalnya marga ibu kita tuh Simanjuntak, ya kan? Iya. Nah, terus ada orang lain namanya Simanjuntak juga, otomatis kan sama nih sama ibu marganya. Itu boleh banget dinikahin Pariban sama namanya. anaknya, iya Pariban namanya. Bentar, Samuel, tadi yang dilarang itu yang marganya sama untuk Iya. dinikahkan atau gimana? Iya, marganya sama kita ya. Iya. Oke, aku punya pertanyaan nih. Misalnya tadi kasusnya kayak yang Billy bilang, ternyata si laki-laki dan perempuan Bentar, ini Fik, emang bentar, udah. ngelek. Bentar. Ulangi, ngelek. Oke, udah lancar? Udah. Oke. Misalnya tadi balik kayak kasus yang Billy bilang, misalnya si laki-laki dan perempuan yang satu marga ini katakanlah sudah saling mencintai gitu banget, pengen menikah. Itu kalau misalnya larangan menikah dalam satu marga itu dilarang, ada sanksi spesifik nggak yang Ya. akan diterima oleh pasangan tersebut? Sebenarnya mah udah pasti kebiasaan Batak tuh kalau misalnya udah ngelanggar kebiasaan adat, diputus hubungan keluarga biasanya. Putus hubungan keluarga sanksinya? Iya, udah pasti itu mah kalau Batak pasti Oke. kebanyakan gitulah. Soalnya gini, Jadi memang kalau sesama Gimana? marga, iya maksudnya kalau satu marga itu kan disebutnya saudara. Jadi kalau lu nikah sama satu marga, lu dibilangnya ya lu nikah sama saudara sendiri. Gitu maksudnya. Iya. Oke, jadi sebagai pengantar ya, jadi kan diskusi mengenai adat istiadat pernikahan, khususnya dalam adat Batak yang tadi dijelaskan sama Samuel,
itu bisa menjadi data sebetulnya buat kita untuk kita ekstrapolasi. Artinya ada perbedaan antara adat istiadat atau kebiasaan dengan hukum adat. Jadi kalau misalnya dia sudah menghasilkan sanksi, baik itu sanksi sosial maupun sanksi dari tetua adat atau tadi orang tua, itu sudah menjadi hukum bentuknya. Jadi beda ya. Jadi tahapannya tuh kalau misalnya hukum adat, pembentukannya dari kebiasaan, baru nanti kan ini disepakati karena dianggap bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, nah makanya dia diangkat atau ditetapkan menjadi hukum adat dan memiliki sanksi kalau tidak dilaksanakan atau dilanggar. Nah mungkin untuk membedakan gitu apa bedanya adat istiadat, kebiasaan sama hukum adat itu sih, ada sanksi dan tidak ada sanksinya. Ada lagi nggak yang mau nambahin perihal adat istiadat pernikahan? Tadi kan udah tuh dari perspektif Samuel, silakan. So kalau mau nanya juga sok wes. Sih paling Ya cukup gitu ya. Atau kita mau langsung menganalisis aja nih. Jadi hukum adat tuh sebetulnya dari perspektif sosiologi hukum tuh apa sih atau gimana sih gitu? Atau teman-teman masih ada yang mau dibicarain? Mangga, silakan. Hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum yang dibuat sama masyarakat itu sendiri. Terus hidup dalam masyarakat. Tapi biasanya itu hukum adat susah buat ngikut zaman. Iya. Benar. Karena apa ya? Ya memang dia rada kaku. Iya, benar. Dia tidak dinamis, dia tidak fleksibel, tapi dia lebih rigid, lebih lebih statis gitu. Kenapa? Karena ya itu adalah kepercayaan komunal yang dipercaya sama masyarakat adatnya itu sendiri. Oh iya, aku punya contoh nih. Contohnya dalam pemidanaan ya. Karena kan kita diskusinya nggak spesifik terhadap satu kasus, tapi terhadap banyak hal secara luas yang berkaitan dengan hukum adat dan sosiologi hukum. Ada suku Boti namanya, pernah dengar nggak teman-teman? Suku apa? Belum, Boti. Boti. Bukan Boti buat ngobat itu ya, beda lagi ini. Aduh. Kayak traveling. Kalau pernah dengar ya? Nah, jadi suku Boti ini ada di, saya lupa sebetulnya, di Timor kalau nggak salah. Jadi dalam hal pemidanaan, mereka tidak melaksanakan hukum positif di Indonesia. Misalnya kan kalau di Indonesia, orang mencuri misalnya, udah ada pasalnya. Orang membunuh udah ada pasalnya. Tapi kalau di Boti memang hukuman bagi kepada ketua adat dan dewan tetuanya. Jadi ada dewannya tersendiri yang memberikan sanksi yang paling adil menurut perspektif kepala. Misalnya katakanlah Billy mencuri di daerah suku Boti. Nanti proses pengadilannya ini menurut saya sangat manusiawi ya. Artinya sangat memikirkan latar belakang psikologis dari personalitas yang melakukan pencurian. Karena kan orang mencuri nggak semata-mata isi. Nah, kan ada latar belakang ekonomi yang mendorong dia untuk mencuri, atau ada latar belakang lain. Gimana? Kan mencuri bisa karena penyakit juga kan, kayak klepto gitu. Nah, benar. Penyakit psikologi kan itu kan. Nah, jadi suku Boti ini mempertimbangkan hal-hal itu gitu. Contohnya kalau misalnya ada orang mencuri, misalnya Billy mencuri sapi punya Samuel gitu di. Gede banget ya. Susah ya nyuri sapi ya. Tapi ini kejadian. Susah itu, Pik. Biasanya sering terjadi nyuri korek, Pik. Tapi benar, ada hewan ternak yang dicuri kalau di sana. Nah, nanti ketika diadili, si tetua adatnya mempertimbangkan kenapa Billy mencuri sapinya Samuel. Oh, karena Billy nggak
tapi keluarganya butuh makan. Nah, langkah hukum yang dilakukan ketua adatnya sebagai bentuk sanksi untuk memberikan hewan ternaknya satu untuk si pencuri ini. Jadi supaya hidupnya terbutuhi. Ketika hidup si pencuri ini terbutuhi, dia tidak akan mencuri, gitu kan logikanya. Ya, Nah, ini menarik sih. Gimana? Silakan. Ada yang mau menanggapi? berarti hukum adat lebih manusiawi daripada Indonesia yang formilnya. Dalam beberapa konteks, kalau menurut saya iya sih. Tapi tergantung hukum adat mana ya. Iya, Karena ada hukum adat yang Mencuri. memberikan kepala orang sebagai apa namanya? Tangan lebih ngeri itu. mencuri maaf Nah, potong itu kan- tangan. Potong tangan lebih ngeri. Berarti di suku Boti Nah, itu juga. hukum Bentar, yang ada bro. yang nggak berlaku ya. Gimana? Di suku Boti itu hukum yang berlaku di Indonesia nggak berlaku di sana. Nah, ini dimensi hukum adat itu memang sangat unik ya. Jadi kalau misalnya ada tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terjadi di yurisdiksi masyarakat adat, misalnya di tanah masyarakat adatnya, itu pelaksanaan sanksi atau pengadilannya sebetulnya diserahkan terlebih dahulu kepada masyarakat adat itu. Adat dianggap tidak mampu memberikan sanksi yang seadil-adilnya, baru diserahkan ke pengadilan pakai hukum positif. Tapi kembali lagi sebetulnya nggak pernah ada mekanisme yang rigid bagaimana pelaksanaannya. Jadi ya bisa aja di Boti kayak gitu, bisa aja di adat lain pakai hukum positif. Sebetulnya gimana kesepakatan yang disepakati sama masyarakat adat dan pelaku pelanggarannya gitu. Kalau kayak di Aceh tuh yang dicambuk tuh kalau ngapain sih? Nah, itu kita butuh Elvira sebetulnya. Setahu kalian gimana itu? Tahu aku tuh kalau misalnya di Aceh tuh yang dicambuk tuh kalau misalnya ketahuan zina gitu. Oh iya, Iya, di di Aceh itu yang dicambuk yang ketahuan zina, kalau mencuri dipotong ya. Enggak, tangan Gitu. enggak, tetap dicambuk tapi jumlah cambukannya itu dipotong. beda-beda. oh, gitu. Pakai algojo. Nih misalnya zina berapa, terus judi berapa. Oh iya benar. Nego nggak? Jumlah cambukan yang membedakan ya. Enggak Enggak sampai sampai potong, dak. nego. Ya kalau sampai potong, zina harusnya bukan cambuk dong. Kalau mirip Arab mah dirajam. Kalau dipotong mati dong, Pak. Itu juga cambuknya bisa nego. Tapi kembali lagi ke tadi pertanyaannya Ferdi ya. Ini kan berarti kalau misalnya pemberian sanksi dikembalikan ke masyarakat adat, itu eksistensi hukum positif gimana? Nah, sebetulnya tadi kalau misalnya disampaikan kayak kasusnya yang Billy bilang di Aceh itu dicambuk, sebetulnya hukum adat itu berlaku selama dia sejalan dengan hukum positif. Itu termasuk Undang-Undang Dasar, termasuk Pancasila bahkan, termasuk Undang-Undang Kriminal, dan sebagainya. Jadi selama dia tidak bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya, dalam hal ini undang-undang hukum positif, itu tetap berlaku. Termasuk dalam konteks hak asasi manusia. Jadi sebetulnya saya juga nggak tahu ya kenapa hukum cambuk masih berlaku, dan saya juga nggak mendalami sejujurnya, karena jelas itu mah melanggar hak asasi manusia. Karena banyak sekali kan ritual-ritual atau adat istiadat dalam masyarakat adat tertentu yang sekarang udah dilarang karena dinilai melanggar hak asasi manusia. Nah, itu timbul dari agama juga ya. Iya, Cambuknya dan gitu. iya benar-benar sangat erat ya dengan dengan religi. Kayak Dayak, Kenapa tuh Dayak? itu kan biasanya kalau zaman dulu kan misalnya perang antar suku nih. Gak mungkin nggak bawa kepala musuhnya. Pasti bawa kepala musuhnya. Itu kan udah nggak boleh. Iya, itu Ngayau namanya. melanggar sekali jelas. Nah tadi dari
kita obrolin ternyata banyak juga ya. Sebetulnya gimana sih caranya kita ngeanalisa hukum adat. Dan kalau dari saya sendiri sih kan sosiologi hukum tuh sangat berkaitan dengan masyarakat ya. Otomatis hukum adat sendiri sangat berkaitan dengan sosiologi. Makanya menurut saya sih cara menganalisis, melihat partisipasi sosiologi hukum terhadap hukum adat itu bisa dilihat dari bagaimana hukum adat itu terbentuk dan peran hukum adat buat masyarakat itu sendiri. Kalau misalnya hukum adat terbentuk gimana? Tadi kan dari kebiasaan dulu ya. Maksudnya kan ya kan benar kan? Jadi hukum adat itu bisa terbentuk karena aktivitas intrapersonal antara anggota masyarakat adat yang bersangkutan. Jadi ketika aktivitas itu terjadi, timbul gejala sosial. Gejala sosial juga kan merupakan aspek yang sangat dikaji di sosiologi hukum. Nah, gejala sosial ini kemudian disepakati tadi seperti yang dibilang di awal, disepakati sama masyarakat adatnya dan dijadikan pedoman. Jadi kalau misalnya dilanggar ada sanksi dan sebagainya, itu udah berbentuk hukum adat. Jadi dari situ aja kita bisa ngelihat ya sebetulnya keeratan dari sosiologi hukum dan hukum adat itu sendiri. Secara tidak langsung itu diresmikan sama masyarakat adat itu sendiri. Iya, demikian. Kayaknya sih gitu ya. Iya, maksudnya disepakati. Cuman menarik ya, maksudnya kan hukum adat tuh dia tidak tertulis, tapi politik hukumnya sangat sangat efektif. Yaitu tadi mungkin karena disepakati ya. Kalau di kita kan bikin undang-undang, ada yang nggak sepakat, tetap aja disahin. Tapi demo dulu. kan Aceh termasuk daerah Indo. Sedangkan Aceh nerapin hukumnya hukum adat bukan pidana, kebanyakannya yang cambuk kayak gitu kan. Itu gimana Indonesia ngelihatnya? Kenapa nggak pakai hukum yang ada di Indo? Kayaknya kalau misalnya bukan gini Bus, kayaknya ya nih ya, kalau misalnya pidana hukuman yang pidana di Indonesia tetap berlaku, cuma itu mah sebagai sanksi sosial aja gini, mungkin ya. Sanksi sosial gimana? Dicambuk sakit. Iya, maksudnya mungkin. Tapi kayak buat ya udah gitu. Kalau di Aceh aturannya gini gitu. Iya, maksud gue tuh gimana ya? Kan ada hukum, tapi kenapa makanya hukum adat? Gitu. Lebih milihnya hukum adat daripada hukum yang udah ada gitu. Emang habis dicambuk gimana? di penjara itu. Pendapat tadi? Terus penerimaan masyarakat sama hukum adat tuh gimana sih? Maksudnya? Jadi masyarakat tuh nerima hukum adat tuh kayak gimana? Jadi nerima begitu aja, apa ada pertentangan atau gimana gitu? Oh, tahu aku nih. Hukum adat teh yang buat masyarakat sendiri kan? Ya tapi kan sekarang masyarakat tuh sudah mulai berkembang, sudah mulai melek juga lah. Cok, gimana Fer? Ya, Kalau Ferdi tahu aku gimana? nih, kalau masih di daerah-daerah gitu, kayak di perkampungan, perdesaan gitu masih banyak yang berlaku hukum adat. Kan kalau di kota-kota besar udah jarang. Kampung Naga. Kampung Naga itu masih berlaku hukum adat. Oh iya. Kampung Naga. Terus apa lagi sih? Juga kan? Udah di Cangkuang. Ya. Gimana, Fer? Bentar, Bill. Ya, kalau di pedesaan perkampungan gitu masih berlaku hukum adat, masih percaya masyarakatnya. Cuman kalau di kota besar udah pada nerapin hukum positif Indonesia, udah modern lah istilahnya. Kayaknya mah tergantung tempatnya deh. Iya. Iya, pasti. Tergantung tempat itu pasti itu. Nah, makanya. Iya, benar. Jadi
tergantung karakteristik tempatnya ya. Pertama ya kayak tadi Billy bilang Kampung Naga, terus Baduy. Jadi apa namanya adat masyarakat adat yang tertutup dengan dunia luar ya pasti akan tetap konservatif, pasti akan tetap memberlakukan atau mengedepankan hukum adat mereka sendiri gitu. Gandita gimana? Ngomong apa Kak? Ya kan kayak misalnya yang ngerantau nih, dia misalnya di desanya hukum adat terus Putus-putus kan? Iya, sinyalnya kurang bagus. Gimana, Gan? iya sinyalnya jelek. Iya, terus gimana? Coba dilanjutin dulu aja. Gimana, Gan? Yang rantau, gimana itu nasibnya? Iya, jadi penasaran nih. Udah nungguin, Dicambuk-cambuk. Maling korek dicambuk-cambuk. Ya, mungkin apa ya? Mungkin maksudnya Gandita ini, gimana Terus kalau udah kayak misalnya gitu diadili iya, hukum, hukum positif kan itu udah juga segitu doang ngomongnya. ngomong naon, Jol, cukup. patah-patah soalnya. Mungkin maksudnya gini ya, tadi gimana kalau misalnya orang yang dari apa namanya masyarakat adat yang terpencil, terus dia berurbanisasi ke kota gitu. Pasti mempertahankan hukum adat yang dia terima atau gimana, mungkin gitu ya maksudnya Gandita. Gimana nih menurut teman-teman? Ya, sebenarnya kan apa ya, hukum adat di mana aja mah harus diturutin sama orang yang ada di daerah itu. Kan ada yang Sesuaikan lah ya. Dari Indo. Oh, di Indo. Berarti Indo kayak kalau gini. misalnya aku simpulin gini, benar itu berlaku spesifik. Jadi sebetulnya semua daerah di Indonesia menganut hukum positif. Cuman memang ada spesifikasinya, yaitu hukum adat tergantung dari daerah adatnya sendiri. Mungkin gitu ya? Bisa. Bisa. Jadi setiap daerah nggak mungkin sama banget. Jadi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Tadi kan apa ya? Ya menarik sih gimana sosiologi hukum memandang atau berpengaruh terhadap hukum adat. Tadi pertama tentu pada konteks pembentukan hukum adat itu sendiri ada partisipasi dari sosiologi hukum kan. Terus tadi aku menyebutkan kan bahwa sosiologi hukum tuh punya peran atau punya korelasi terhadap hukum adat dalam hal fungsi kemasyarakatan. Jadi kalau yang aku baca sih hukum adat tuh punya peran sebagai pengontrol sosial. Jadi ya apa ya? Tadi kalau misalnya Gandita nanya apakah masyarakat itu menyepakati gitu aja terhadap hukum adat? Kalau saya coba jawab sih, saya sepakat sama Samuel ya, tadi bilang, ya iya karena dibentuk atas kesepakatan bersama gitu. Jadi kalau kamu masuk jurisdiksi masyarakat adat tertentu, ya otomatis harus mematuhi hukum adat yang eksis di situ gitu. Jadi kalau menurut aku sih itu sih apa namanya korelasi antara sosiologi hukum sama hukum adat. Pertama adalah bagaimana sosiologi hukum membentuk hukum adat atau karakter sosialnya tadi melalui gejala sosial dan sebagainya. Kedua, peran hukum adat sebagai pengontrol sosial. Gitu sih kalau menurut aku. Iya, sama. Oh iya, tadi tuh kita sempat ngomongin Aceh kan ya? Ya. Jadi aku juga kurang berwawasan sebetulnya tentang ini. Cuman dari namanya aja Aceh tuh kayak punya spesialitas kan ya. Dia tuh Nangro Aceh Darussalam kan namanya. Serambi Mekah.
Mhm. Iya, masalah jadi aja. kayak beda sendiri gitu kan. Anggur aja udah Islam. Mirip Arab. Mm-mm. Jadi memang lebih mengedepankan apa namanya hukum syariat sih Ya, kalau di syariat. Aceh. Mm-mm. Oke, gimana? Udah ini mungkin ya, sudah Sudah sih. memperkaya hasanah mengenai hukum adat dalam perspektif sosiologi hukum. Iya, iya. Ada lagi nggak yang mau didiskusiin? Udah sih. Kalau gua mah udah. Udah sih. Oke. Billy ya- gimana Billy? Tapi dengan adanya hukum adat itu ada yang menarik juga sih. Kayak apa ya namanya yang di Candi Cangkuang tuh namanya desa apa gitu. Jadi di si desa itu tuh nggak bisa lebih dari 10 orang. Nggak, maksudnya 10 keluarga. Kalau misalnya satu keluarga itu berapa anggota keluarga, Bil? Tahu nggak? Nah, mirip Kampung Naga, Bil. Ya agak-agak mirip gitu, cuman bentar ya, orang searching Boleh, dulu. boleh, boleh. Namanya desa apa gitu yang Candi Cangkuang. Sambil nunggu Billy searching, Ferdi ada yang mau dibahas lagi nggak? Udah sih. Udah. Candi Iya, apa ya? Cangkuang. Kalau misalnya ngomongin karakter adat emang sangat beragam ya, apalagi kan masyarakat adat di kita aja nggak satu dua adat gitu. Bahkan kalau misalnya ditanya hukum adat yang udah dikalahkan sama hukum positif tuh gimana aja sih? Maksudnya dikalahkan di sini udah tidak berlaku ya. Karena seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya dia bertentangan dengan hukum positif dan apa namanya ketentuan hak asasi manusia, dia nggak bisa berlaku si hukum adat ini. Misalnya kayak di mana ya? Lupa, pokoknya ada adat yang dia memperlakukan incest. Pernah dengar incest nggak? Enggak tuh incest Sama gimana? keluarga Udah, sendiri. apaan tuh? Jadi Nikah incest sama tuh keluarga sendiri. Hubungan dengan satu keluarga. Gitu. ya betul hubungan satu darah lah istilahnya. Jadi apa namanya karena tidak sesuai makanya ada juga tuh yang dihapuskan tapi aku lupa di mana ya. Gimana Bill udah ketemu belum? Oh iya, di namanya Kampung Pulo. Cuman 7 bangunan fix, sorry bukan 10, 7. Tempat ngopi ya. Kulo, Pak. Ya, Jadi Kampung berapa Pulo itu jadi keluarga? cuman ada 7. 7. Waduh, dikit banget. Jadi di kampung ini Kenapa cuma ada ada 7 pengurangannya? bangunan. Ya, kurang tahu Gimana sih, itu? cuman ya. Candi Cangkuang Garut, Oh, Kecamatan Leles. Jadi maksudnya menarik aja gitu, jadi nggak kurang gitu. Jadi tiap ada keluarga yang baru kayaknya harus keluar gitu. Sama kayak Kampung Naga. ya harus kenal Nggak kayaknya ya. lebih, nggak kurang gimana ceritanya, Big Bill. Iya, maksudnya tuh, jadi kalau misalnya dari tujuh keluarganya nih, ada yang mati 1, tapi bisa lagi ada kalau misalnya kelebihan, kayaknya suruh angkat kaki deh. Kayaknya ya, mungkin gitu ya. Nah, kalau kelebihan, Iya, itu kalau Kampung Naga gimana? solusinya gampang, tinggal disuruh angkat kaki. Kalau kekurangan gimana, Bill? Kurang tahu, Pak. Apa Kayaknya suruh buat lagi, Pak. gitu? Ngerekrut aja. Buka invitation. Oprek, Oke, gitu sih. Ya, Nah, ada itu lagi nggak? Bahasan Kampung Naga lagi nggak? gimana, Mas? Tembus. Apa? Itu sama Kampung Naga emang gimana gitu? Sama. Sama yang nggak boleh lebih bangunannya, nggak boleh lebih berapa gitu. Oh. Jadi misalnya anaknya mau nikah ya keluar dari kampung. Suruh angkat kaki. Kecuali Cuma kalau misalnya si bapaknya udah mati, si anak suruh balik lagi gitu. ya enggak lah. Salah ya. Kalau anaknya yang mati gimana? Ya kubur lah, saya masa dipalitin. Oke, gitu kali ya. Ada lagi nggak?
yang mau dibahas? Udah sih kalau orang cukup. Udah sama aja. Iya, jadi Bayangin. kalau misalnya disimpulin, Masuk. gimana? Ganita bikin kaget. Itu aja, Jen. Salah ya. Salah. Oke, jadi kalau misalnya kita simpulin, ya itulah tadi korelasinya antara sosiologi hukum dengan hukum adat. Dia berperan dalam pembentukan hukum adat dan hukum adat berperan dalam berfungsi sebagai pengendali sosial. Gitu sih secara garis besar. Iya. Ada yang mau ditambahin? Udah sih. Oke. Kalau misalnya teman-teman yang tahu, nonton ada pertanyaan atau mau menambahkan atau mau mengklarifikasi, silakan bisa melalui kolom komentar atau nanti ke LMS Unpas, nanti kita taruh linknya di deskripsi. Mungkin sekian sih yang bisa kita diskusikan. Jadi nanti outputnya akan berbentuk makalah atau laporan ya. Laporan hasil diskusi tentang hukum adat dalam perspektif sosiologi hukum. Dari saya sekian. Ada lagi teman-teman? Udah lagi. Lupa. Ferdi aman? Udah. Billy aman? Aman. Ganita udah ya? Ada nggak Ganita? Hilang. Sinyalnya kurang bagus kayaknya. Yaudah kita tutup aja ya. Terima kasih teman-teman yang udah terlibat diskusi. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga dalam lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.